cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Hai sahabat Sansan, senangnya berjumpa kembali di Dunia Pintar Sansan. Cerdas, kreatif, ceria bersama Sansan. Wah, senang ya kita bisa sama-sama lagi. Wah, sekarang Kak Sansan mau ajak kita mengenal kesenian tradisional Indonesia. Wah. Siapa yang tahu ya? Begitu banyak kesenian-kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Wah, pastinya banyak sekali ya. Yuk, kita cari tahu lebih banyak lagi ya. Sahabat Sansan tahu nggak bahwa di Indonesia itu punya banyak kesenian tradisional dan nggak cuma indah loh sahabat Sansan, tapi ternyata juga dikenal hingga ke seluruh dunia. Wah, dari Sabang sampai Merauke, di setiap daerah punya warisan budaya yang unik-unik banget loh. Yuk, kita mau cari tahu lebih banyak lagi ya, satu persatu bagaimana sih karya dari anak bangsa kita ini ya. Wah, kita mulai dari yang pertama, yaitu batik. Siapa yang tahu? Iya, batik adalah kain yang bergambar yang dibuat dengan teknik yang khusus, yaitu dengan menuliskan malam. Malam itu apa sih? Ya, malam adalah sejenis lilin yang dicairkan. Nah, malam ini dituliskan pada lembaran kain yang besar lalu diberi warna sahabat Sansan. Motifnya pun bermacam-macam dan penuh makna loh. Ada yang motif perang, yang melambangkan, bukan perang ya, parang. Parang itu sejenis alat senjata yang tajam. Nah, itu merupakan lambang dari kekuatan. Dan juga ada yang bermotif kawung. Apa itu ya? Kawung melambangkan keadilan. Juga ada yang bermotif Megamendung, di mana motif ini bermakna kesabaran. UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda di dunia pada tahun 2009. Dan kini batik dipakai dalam acara-acara resmi bahkan hingga ke luar negeri loh sahabat Sansan. Wah, pastinya kita sebagai anak Indonesia sangat bangga ya. Berikutnya kita memiliki kesenian yang unik lainnya, yaitu wayang kulit. Wah, apaan nih? Mungkin ada ya sahabat Sansan yang sudah pernah melihat bahkan menonton pementasannya. Ya, wayang kulit merupakan teater bayangan yang terkenal dari Pulau Jawa loh. Wayang kulit ini pertunjukan khas dari Jawa yang menceritakan kisah-kisah dari Mahabharata dan Ramayana. Dalang adalah orang yang memainkan wayang. Ia akan memainkan wayang dengan iringan gamelan khas Jawa. Wayang juga sudah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2003 sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Wow, keren kan? Masih ada loh hal-hal menarik dari kesenian tradisional Indonesia lainnya. Apa ya? Ya, gamelan.
Itu tuh yang tadi Kak Sansan sebutkan sebagai pengiring kalau dalang sedang memainkan wayangnya. Ya, gamelan merupakan musik harmoni Nusantara, di mana gamelan memiliki instrumen musik atau alat-alat musik khusus seperti gong, kemudian saron, ada kenong, dan juga kendang. Musik gamelan sangat menenangkan dan sering juga loh dipakai untuk mengiringi tari bahkan upacara. UNESCO mengakui gamelan sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2021. Wah, banyak banget nih hal-hal keren yang bisa kita banggakan dari budaya tradisional negeri kita ya. Masih ada lagi loh sahabat Sansan, yaitu tari kecak dari Bali, yaitu merupakan tari api yang memukau dunia. Tari kecak juga dikenal sebagai tari api karena diiringi oleh suara para penari dengan bunyi cak 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 cak. Ya, seperti itu. Dari puluhan pria dengan tidak menggunakan alat musik apa-apa, sahabat Sansan. Nah, kemudian tarian ini juga mengandung unsur api di mana diletakkan api di bagian tengahnya. Dan di bagian tengah dari lingkaran pria-pria yang membunyikan suara cak 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 itu terpentaskanlah kisah Ramayana, sahabat Sansan. Dan yang paling sering adalah tari kecak ini dipentaskan di Pura Uluwatu, Bali. Nah, siapa tahu nih sahabat Sansan berkesempatan berkunjung ke Bali dan bisa main ke Pura Uluwatu, Bali untuk melihat pementasan tari kecak ya. Masih ada lagi nih khas tradisional Indonesia yang menjadi kebanggaan kita, yaitu angklung. Pasti juga sudah ada nih yang pernah melihat alat musik ini ya. Ya, alat musik angklung terbuat dari bambu dan bahkan bisa menggetarkan dunia loh. Angklung berasal dari Jawa Barat, sahabat Sansan. Dan bambu-bambu yang menjadi bahan alat musik ini digetarkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan nada. UNESCO memberikan pengakuan bahwa angklung merupakan warisan budaya dunia pada tahun 2010. Dan pertunjukan angklung bahkan pernah loh memecahkan rekor dunia. Wow, keren banget ya. Selanjutnya ada juga yang dikenal dengan sebutan tari saman. Wah, beberapa dari kita mungkin sudah pernah ya ikut mementaskan tari ini. Tari saman merupakan tari 1000 tangan dari Aceh. Tari saman tepatnya berasal dari suku Gayo Aceh. Gerakannya cepat dan kompak sekali, diiringi oleh nyanyian tanpa alat musik. Tari ini menggambarkan secara kebersamaan dari semua penari-penarinya ya. Dan tarian ini juga sudah diakui oleh UNESCO pada tahun 2011. Wah, apalagi ya khas tradisional yang menjadi keunikan dan keistimewaan dari negeri kita Indonesia tercinta. Ada yang disebut juga dengan reok Ponorogo. Wah,
Kalau yang ini apa sih? Ya, Reog Ponorogo merupakan tarian mistis yang penuh dengan kekuatan. Reog berasal dari daerah Ponorogo, Jawa Timur. Dengan topeng yang besar berbentuk singa yang dikenal dengan nama barong. Penari utama tugasnya adalah menahan topeng ini yang beratnya hingga mencapai 50 kg loh. Lalu bagaimana penari itu memegangnya ya? Ternyata penari memegang barong itu hanya dengan giginya loh, sahabat Sansan. Wah, kuat sekali ya. Berikutnya ada juga yang dikenal dengan tari piring. Ya, tarian yang indah yang berasal dari Minangkabau. Tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat dilakukan dengan menempatkan dua piring di tangan kiri dan kanan tanpa terjatuh. Jadi gerakan tarian itu bertugas untuk menahan piringnya ya, agar tidak jatuh dan pecah dari awal tarian hingga selesainya. Ya, setiap gerakan dari tarian piring ini mencerminkan kegembiraan setelah masa panen. Masih ada loh keunikan lainnya, yaitu kain tenun ikat. Keindahan dari tangan Nusantara. Setiap daerah di Indonesia punya tenun khas, yaitu tenun Sumba, songket Palembang, dan juga tenun Flores. Dan motifnya mencerminkan adat, alam, dan juga status sosial masyarakatnya. Wah, pastinya beraneka ragam bentuk dan motifnya ya. Kemudian ada juga yang dikenal dengan topeng. Wah, khususnya topeng Bali dan juga topeng Cirebon yang merupakan ekspresi jiwa dalam seni. Topeng Bali biasanya digunakan dalam upacara adat, sahabat Sansan. Sedangkan topeng Cirebon biasanya menggambarkan perjalanan emosi manusia. Kedua-duanya nih sering banget tampil di pameran-pameran dan festival-festival hingga ke luar negeri loh. Nah, teman-teman, ternyata luar biasa kan kesenian khas tradisional dari negeri kita tercinta, Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa negeri kita ini sangat kaya dan indah dengan kesenian-kesenian yang begitu banyak dan beraneka ragam. Dari batik, wayang, sampai ke tari-tarian, semuanya memiliki cerita, makna, dan pesan kehidupan masing-masing ya. Sahabat Sansan, mari kita sama-sama melestarikan budaya Indonesia kita tercinta ini ya, agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan kita dan juga membanggakan bagi seluruh dunia ya. Kita masih akan banyak bercerita lagi hal-hal seru yang bisa menambah pengetahuan kita di video-video Dunia Sansan lainnya loh. Ingat, like, share, dan subscribe selalu ya video-video dari Dunia Pintar Sansan. Bye-bye! Sampai jumpa di video-video Sansan selanjutnya. Subscribe, like, dan share ya!